Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ketua Mushola serta jajaran pengurus, para orang tua kami, Bapak Ibu jamaah fardu salat maghrib yang insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Ustaz Imam kita yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di mushola yang sama-sama kita cintai ini, diawali dengan fardu maghrib berjamaah. Salatul jamaah tabdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat ketimbang solat sendirian. Alhamdulillah kita sudah memperdapatinya. Kemudian man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Siapa yang solat isyanya berjamaah maka mendapatkan pahala seperti orang yang solat sunnah setengah malam. InsyaAllah 40 menit ke depan juga kita diberikan kesehatan melaksanakan fardu isya berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dan mengirimkan salam kepada beliau, kita juga bahagian dari umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, baik pada malam ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bahwa Selasa malam Rabu ini kami duduk di hadapan Bapak Ibu bukan mengajari, tapi hanya saling berbagi, mengingatkan satu sama lain di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya mohon maaf juga kepada Pak Ustaz, Pak Imam, Rabu kemarin tak hadir, tak datang karena ada sesuatu hal juga, bukan karena tidak dikonfirmasi, tapi memang ada sesuatu hal dan saya pun tidak konfirmasi juga ke Pak Ustaz Imam kita. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kami membawa tausiah ini mungkin biar sama-sama tidak berulang-ulang. Pak Ustaz Habib Syakir juga mengisi di sini, beliau juga mengenai masalah fikih. Jadi mungkin supaya berbeda, artinya tidak nanti khawatir itu juga. Maka kita ini akan bercerita tentang sirah nabawiyah, cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tujuannya apa? Supaya kita semakin cinta dan istiqomah dalam menjalankan ajaran beliau. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau kisah sekilas Nabi, mulai dari dia lahir, dia akan menjadi Nabi, berdakwah di kota Makkah, berdakwah di kota Madinah, saya rasa kita ini sudah hafal. Tapi kita ulang-ulang perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya lebih menguatkan kita dalam menjalankan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita mulai mengkaji sirah nabawiyah yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri yang bernama buku Ar-Rahiqul Mahtum, ya. Saifiur Rahman Al-Mubarakfuri ini dapat penghargaan beliau ni karena menulis sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin beli bukunya, coba tanya di percetakan ataupun di toko-toko buku Sirah Nabawiyah karangan Saifiur Rahman Al-Mubarakfuri. Banyak Sirah Nabawiyah itu banyak juga yang menulis, cuman semuanya sama. Cuman yang kita pakai sekarang ini yang ditulis oleh Saifiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada terjemahannya, ini termasuk terjemahannya. Ada juga bahasa Arabnya. Kalau mau bahasa Arabnya ada, kalau mau terjemahannya ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, maka kita bercerita, ya. Kita bercerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita ini kita mulai dari Hashim. Nabi Muhammad dia punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ini punya ayah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah Qusay. Tapi kita tidak urutkan dari Qusay, kita langkah Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Cukup sampai Hashim. Abdullah ayahnya, Abdul Muthalib kakeknya, Hashim ni apa bahasa kita ni? Buyut apa? Kakek di atasnya lagi. Kakek ayahnya kita. Itulah kira-kira Hashim ni. Kakeknya ayah kita. Itulah Hashim ni. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Ya. Kita mulai dari Hashim. Ya. Hashim ni orang kaya di Makkah. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan sampai kepada hidup Nabi. Nabi Muhammad ini dari keturunan orang kaya nih. Hashim orang kaya, Abdi Manaf orang kaya, Qusay ini yang mendirikan Darun Nadawah. Dar artinya rumah, Nadawah tempat berkumpul musyawarah. Qusay ini yang membuat lembaga, kalau kita di Riau ni LAM, lembaga adat Melayu. Kalau Qusay ini buat lembaga adat Arab. Jadi kalau ada permasalahan suku atau ada permasalahan mereka, maka berkumpullah di rumah itu untuk menyelesaikan masalah. Yang membuat ini Qusay, orang kaya. Tapi nanti yang membuat kita bersedih, setelah meninggal Qusay, meninggal Abdi Manaf, meninggal Hashim, meninggal Abdul Muthalib, meninggal Abu Thalib, maka nanti di Darul Nadawah ini jugalah musyawarah Abu Jahal dengan pembesar Quraisy bagaimana ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat gedung itu nenek moyangnya Nabi, tapi itu jugalah yang dibuat musyawarah oleh Abu Jahal, hasilnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qusay punya anak Abdi Manaf. Abdi Manaf ini nanti yang menghubungkan Abdullah dengan Aminah. Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf. Jadi ada hubungan keluarga antara Abdullah ayahnya Nabi dengan Aminah ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpanya di Abdi Manaf. Abdi Manaf, maka Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf. Maka ada nanti ketemunya di Abdi Manaf itu. Maka Hashim ini juga sama. Hashim ini yang membuka dagang dari Makkah ke Palestina dulu. Di masa beliau inilah yang membuka bisnis berdagang ke Makkah ke Palestina, negeri Sam. Kalau dulu namanya negeri Sam. Makanya di sejarah kita lihat ada negeri Sam yang sekarang jadi Jordania, Lebanon, Syria, Palestina.
Sekarang jadi 4 negara. Kalau dulu namanya negeri Syam. Maka Hasim ini yang membuka bisnis dari Makkah ke negeri Syam, masyiratas syahrin, 1 bulan perjalanan, pergi ke negeri Syam Palestina 1 bulan, pulangnya juga 1 bulan, berdagang di sana selama 1 bulan. Jadi 3 bulan di musim panas itu mereka pergi berdagang ke negeri Syam. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Maka dalam Al-Quran disebutkan li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita wassaif. Rihlah, orang-orang Quraisy itu kalau sudah musim sita dingin mereka pergi ke Yaman. Kalau sudah musim panas saif mereka pergi ke negeri Syam. Karena kalau musim dingin di Syam dingin karena ada salju, tapi di Yaman tak dingin. Kalau musim panas di Yaman panas, di Syam tidak terlalu panas. Maka dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Quraisy itu kalau musim dingin pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke negeri Syam. Rihlatas syita wassaif. Sita artinya dingin, saif artinya panas. Jadi kalau ada ibu-ibu namanya ibu Sita, nah, kalaupun dia panas tetap dingin itu. Karena dia Sita, dingin. Sekalipun dia sudah panas menggigil namanya Sita, tetap juga dinginnya. Maka Hasim ini yang membuka berbisnis dari Makkah ke Palestina. Hasim ini punya kebiasaan kalau ada orang yang haji, maka dialah yang menyiapkan air minum. Dulu susah air minum. Maka ada seorang perempuan di masa Nabi juga, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal. Bolehkah dia meninggalkan harta? Sementara saya tidak sempat ngobrol kepadanya menjelang wafatnya. Dan saya tahu dia meninggal, saya tidak bertemu dengan jenazahnya karena saya jauh. Begitu saya datang sudah selesai dikebumikan. Saya bongkar-bongkar tak ada wasiat. Maka boleh enggak saya bersedekah atas namanya? Maka kata Nabi, boleh. Sedekahlah atas namanya. Ayu Abdul Sadaqat, kata dia, apakah yang paling baik aku sedekahkan? Maka kata Nabi, sakiyul ma', berikan air minum, bersedekah air minum. Kenapa? Karena memang waktu itu air minum susah. Jadi sangat berharga kalau air minum ini disedekahkan. Sampai sekarang kalau Makkah Madinah kita lihat lebih murah minyak daripada air. Kalau minyak bensin itu di sana seliternya itu cuma 800 rupiah, tak sampai 1000. Maka Aqua itu 1 liter itu sudah sampai 1 real, 2.500, 3.000 sampai 4.000 duit kita. Maka lebih murah minyak daripada air. Maka kata Nabi juga sakiul ma', bersedekahlah air minum. Tapi hadis ini jangan pula jadi patokan. Nanti kalau mau bersedekah semua pula sedekah air minum, cukup pula untuk mandi. Saking banyak yang hendak, dan karena kondisi pada waktu itu. Jadi setiap orang haji di masanya Hasim, karena haji ini kan sudah dari zaman Nabi Ibrahim. Sudah ada haji, dari zaman Ibrahim sudah ada. Maka setiap ada orang haji, itu Hasim ini yang menyiapkan air minum orang yang wukuf di Arafah, dan Hasim ini orang yang menyiapkan makanan orang yang datang melaksanakan haji pada waktu itu. Maka itu salah satu kelebihannya, dia punya usaha. Hasim ini punya usaha dan memang dia orang kaya. Maka kemudian Hasim ini menikah. Setelah dia menikah, maka perempuan istrinya ini tinggal di Madinah. Maka berangkatlah dia seperti biasa, dia punya bisnis antara Makkah dengan Palestina. Ketika dia berangkat berdagang ke Palestina, maka singkat ceritanya Hasim ini meninggal di Palestina, di negeri Syam. Sedangkan meninggalkan istri yang waktu itu sedang hamil. Sedang hamil dia tinggalkan istrinya, maka kemudian dia meninggal di negeri Syam, Palestina, tidak pulang lagi ke Makkah, Madinah. Maka kemudian anak yang dikandung istrinya ini, maka lahirlah itulah yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini lahir di Madinah. Maka Abdul Muthalib ini lahir sudah ada rambut putih di kepalanya. Dia sudah beruban, maka dipanggil Syaibah, bayi yang rambutnya putih. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sudah beruban, tidak usah malu. Uban itu bukan tanda orang tua. Ada juga anak kecil yang beruban, Abdul Muthalib.
Jadi jangan usah dicat-cat itu kalaupun sudah ada ubannya. Uban itu tidak selamanya menunjukkan tua. Ada anak kecil Abdul Muthalib Syaibah, dipanggil Syaibah karena begitu dia lahir rambutnya sudah putih, dipanggil Syaibah pada waktu itu di Madinah. Dibesarkan oleh ibunya di Madinah. Setelah dia mulai dewasa, sudah besar, maka Hashim ini punya saudara kandung namanya Muttalib. Ya. Abdul Muthalib anak Hashim, dia punya paman namanya Muttalib. Jadi Muttalib ini melanjutkan usaha abangnya Hashim ini. Setelah dia dapat kabar bahwa Abdul Muthalib ini sudah besar di Madinah, maka pergilah dia dari Makkah ke Madinah. Dia temuin ibunya Abdul Muthalib, maka dia sampaikan bagaimana kalau Abdul Muthalib ini dibawa ke Makkah saja. Saya ingin dialah yang melanjutkan usaha ayahnya. Maka ibunya ini tak kasih pertamanya. Wajar, karena memang dia sudah melahirkan, dia menjaga dan sudah dibesarkan, tiba-tiba mau dibawa ke Makkah. Wajar ibunya tidak kasih. Maka kata Muttalib, saya tidak bermaksud memisahkan anak dengan ibunya. Kalau memang ibunya mau ikut ke Makkah, enggak apa-apa, ikut juga. Hanya saya berkeinginan dialah yang melanjutkan usaha ayahnya Hashim yang sudah meninggal di Palestina negeri Sam. Maka singkat ceritanya ibunya sepakat setuju, baiklah. Maka pindahlah Abdul Muthalib ke kota Makkah dari kota Madinah. Dilanjutkanlah itu. Usaha ayahnya dia lanjutkan, kebiasaan yang dilakukan oleh ayahnya dia lanjutkan. Kalau ada orang haji, maka dia tetap memberikan air minum, memberikan makanan, roti yang dikasih kuah, kari. Kalau bahasa kita mungkin kari-kari ayam atau kari kambing, terserahlah. Kira-kira begitulah. Itu selalu dibuat oleh Abdul Muthalib. Usahanya dilanjutkan oleh Abdul Muthalib dan juga tetap masih kategori orang berdagang, berbisnis juga sama. Abdul Muthalib melanjutkan usaha Hashim ini ketika dia berada di kota Makkah. Maka ini kita potong-potong saja. Maka menikah jugalah Abdul Muthalib. Menikah Abdul Muthalib, maka dia punya anak 10 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Yang sering kita dengar hanya 5. Abdul Muthalib ini punya anak 13 orang. Cuman yang kita hafal 5 saja. Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab. Yang 7-nya itu, yang 8-nya itu tak pernah disebutkan. Jarang, tapi kalau di sejarah disebutkan namanya, tapi tidak ada peran dalam perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 laki-laki anak Abdul Muthalib, 3 orang perempuan. Yang kita kenal 5. Abdullah meninggal usia 25 tahun, punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas punya anak yang terkenal Abdullah ibnu Abbas, dimakamkan di Taif. Kalau Bapak Ibu yang pergi haji umrah, pergi sampai ke Taif, ada di situ Masjid Abdullah bin Abbas. Disitulah dia dimakamkan, ulama besar di masanya dia. Karena ketika dia kecil Nabi berdoa, Nabi pegang kepalanya dan berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih, orang yang paham tentang agama. Jadikan anak ini orang yang paham tentang ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ini bagus didoakan untuk anak-anak cucu kita juga bagus. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, supaya dia nanti menjadi orang yang paham tentang agama. Maka di masanya dia jadi ulama besar dia. Nah, itu satu. Yang kedua, Hamzah, kita kenal singanya, sama dengan Umar garangnya ini, beraninya. Maka dia meninggal dalam peperangan Uhud. Maka Bapak Ibu yang pergi umrah, kalau pergi ke Jabal Uhud, di bawahnya ada Jabal Rimat. Maka di bawah Jabal Rimat itu ada pemakaman. Dulu tak ada masjid, sekarang ada masjid di situ. Maka ada di pagar keliling pemakaman sahabat yang mati dalam peperangan Uhud. Maka kita lihat dari luar pagar, ada batu besar, ada model macam panjang besar kuburannya. Maka itulah kuburan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah. Meninggal dalam peperangan Uhud.
maka kata Nabi, siapa yang ikut mensolatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala seperti kirot. Sahabat bertanya, sebagaimana ukuran kirot itu ya Rasulullah? Misla jabalil Uhud, seperti jabal Uhud. Siapa yang menghadiri jenazah, kemudian dia iringin ke masjid, dia ikut mensolatkan jenazah, maka mendapatkan pahala seperti besarnya bukit Uhud. Panjangnya lebih kurang 7 kilo. Itulah bukit Uhud itu. Saya pun tak pernah mengukur, agak-agaknya saja. Kalau tak percaya nanti pergi umroh sudah bisa bawa meter, ukurlah. Aku tak percaya bilang Ustaz tu 7 kilo mau ukur langsung, bawa meter. Yang 100 meter tu bawa, ukurlah di situ. 7 kilo pahala orang yang ikut mensolatkan jenazah. 1 kirot itu misla jabalil Uhud. Kan saya sering sampaikan kalau bawa jamaah umroh itu, saya bilang di Makkah dan di Madinah itu setiap waktu, bukan hampir, setiap waktu solat pasti ada solat jenazah. Pasti itu. Pasti imamnya ngomong as-salatu 'alal mayyit yarhamukumullah, as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Pasti ada kasih tahu ada solat jenazah. Tapi kami enggak tahu Pak Ustaz itu laki-laki atau perempuan, macam mana niatnya. Ikut aja. Takbir imam, takbir aja. Enggak tahu kita ini zat 1 atau 2 atau 3, kita enggak tahu Pak Ustaz bagaimana niatnya. Ikut aja. Takbir karena dia bahasa Arab, kita tak paham. Begitu takbir imam, takbir aja. Kalau kita di sini kan disebutkan, kalaupun kita mungkin datang ke masjid itu tiba-tiba ada jenazah, biasa disampaikan kepada Bapak Ibu, kita ada solat jenazah, dan jenazah yang di depan kita ini laki-laki. Berarti kita sudah tahu doanya Allahumma ighfir lahu. Kalau disampaikan ini jenazah yang di hadapan kita ini perempuan, maka itu secara tidak langsung masih tahu doanya Allahumma ighfir laha. Kalau Allahumma ighfir lahu laki-laki, Allahumma ighfir laha perempuan. Kalau bencong Pak Ustaz, tak ada bencong. Laki-laki sama perempuan aja. Hamzah meninggal. Abu Talib tak sempat beriman, tapi mendukung dakwah Nabi. Apa kata Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya akan mendukungmu untuk menyampaikan agama ini, tapi saya belum bisa untuk mengikutimu. Dia mendukung. Bahkan dia berani siapa jangan macam-macam dengan Nabi Muhammad karena ada Abu Talib ini. Tapi lidah ini tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, Abu Talib. Maka apa dia tuliskan syairnya? Sebenarnya saya meyakini dan mempercayai agama yang dibawa Nabi Muhammad, hanya saja saya tidak tahan menahan mendengar ejekan kawan-kawannya kalau dia mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak tahan diejek sama orang-orang kawan-kawan dekat dia kalau dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kepada Nabi, saya mendukungmu dalam mengajarkan, mendakwahkan agamamu ini, tapi tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia wafat, Nabi menangis sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Barulah Nabi diam. Dia menangis. Usia 8 tahun sudah tinggal dengan pamannya sampai menikah dengan Khadijah, bahkan sampai turun wahyu 40 tahun usianya. Ini membelanya di kota Makkah, meninggal tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi menangis ketika itu turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Barulah Nabi diam. Ternyata Allah yang punya kuasa untuk memberikan hidayah, petunjuk. Pamannya tak sempat beriman kepadanya, yang membela dia sama dengan Nabi Nuh, istrinya tak mau ikut kepadanya, anaknya juga tak mau ikut dengan dia. Yang kelima Abu Lahab. Abu Lahab ni sama sekali tidak beriman dan tidak mendukung, bahkan dia mengatakan celaka engkau wahai Muhammad. Maka ketika itu turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu
hammalatal hatab. Bukan cuma Abu Lahabnya saja, wamra'atuhu, istrinya juga, perempuannya juga tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dua-duanya. Maka saya pernah tausiah ibu-ibu. Jadi sebelum ceramah itu disampaikan sama ibu-ibu, Pak Ustaz, nanti judul tausiahnya masalah keluarga sajalah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pas ceramah saya tanya, dalam agama kita ini ada tipe keluarga 4. Yang pertama, suaminya baik, istrinya tak baik. Nabi Nuh. Suaminya baik, Nabi Nuh, istri tak baik. Ada yang kedua, suaminya tak baik, istrinya baik, Fir'aun. Fir'aun jahat, tapi istrinya baik. Dia yang menjaga Nabi Musa. Ada satu keluarga dua-dua tak baik, istri tak baik, suami tak baik, Abu Lahab. Ada yang keempat ni dua-duanya baik, suami baik, istri baik, Ibrahim. Jadi antara yang empat ni ibu-ibu pilih mana ni, saya bilang. Mereka berkata pilih Ibrahim, Pak Ustaz. Begitu pilih Ibrahim, saya bilang Ibrahim istrinya 2, Bu. Jadi kata mereka Fir'aun aja lah, Pak Ustaz. Bagus dia tak baik, tapi satu aja bininya. Ketimbang dia baik, bininya 2. Tak mau dia Ibrahim tu, karena Ibrahim punya istri 2, Sarah dengan Hajar. Kalau Fir'aun cuma satu saja, namanya Aisyah juga itu istrinya. Maka dia minta kepada Allah jangan punya keturunan dari Fir'aun, jangan sampai ada punya anak dari Fir'aun. Maka dia menjaga Nabi Musa. Dia jaga Nabi Musa sampai besar, sampai ketahuan sama Fir'aun kalau itu laki-laki. Karena Fir'aun bermimpi, di mimpinya itu dia melihat ada anak yang memegang jenggotnya, ada anak yang memegang mahkotanya. Maka dia kumpulkan penasehatnya, apa maksud mimpinya itu. Ada yang mengatakan itu nanti akan ada orang yang lahir yang akan merusak kerajaan Fir'aun. Terus bagaimana solusinya? Kata penasehatnya, setiap anak-anak laki-laki yang lahir bunuh saja. Setiap anak-anak yang lahir bunuh. Maka sepakatlah sama Fir'aun. Ide itu sebenarnya dari pembisik-pembisik Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak sampai sekejam itu, tapi karena pembisiknya ini mengatakan udah bunuh aja. Setiap anak-anak laki lahir bunuh. Maka dibunuhlah. Yudzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Laki-laki yang lahir bunuh, perempuan yang lahir biarkan dia hidup. Di masa Fir'aun, dengan kekuasaan Allah, Nabi Musa dijaga, dipelihara di istananya Fir'aun. Dia katakan dia hebat mau membunuh, tak ada apa-apanya dengan Allah. Allah punya kuasa, punya kehendak, hidup di tempatnya Fir'aun. Nabi Musa tinggal di situ sampai ketahuan bahwa itu laki-laki. Maka 5 ini, Abdul Muthalib menikah, punya anak 10 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Jumlah 13 orang, 10 orang laki-laki. Jadi kalau waktu itu ada klub futsal, tak perlu lagi charter pemain, sudah cukup 10 orang anaknya Abdul Muthalib. Main futsal kan cuma 5 pemain 4 cadangan, atau 5 pemain 5 cadangan, sudah cukup satu grup futsal. Anaknya Abdul Muthalib ini laki-laki 10 orang. Dia bernazar sebelum dia punya anak 10 orang, apa nazarnya? Ya Allah, kalau anak laki-lakiku cukup 10 orang, saya akan sembelih 1. Itu nazarnya dia. Kalau nanti anakku sudah cukup 10 orang laki-laki, maka saya bernazar untuk menyembelihnya 1 orang. Ketika cukup anak itu 10 orang laki-laki, maka dia ingin membayar nazarnya. Nazar ini kan kalau kita sudah ucapkan wajib. Kalau nanti anak saya lulus CPNS, saya akan puasa 3 hari. Maka puasa itu hukumnya wajib kalau lulus. Kalau nanti anak saya lulus di STPDN, saya akan berkurban 1 ekor sapi. Maka ketika lulus, kurban itu hukumnya wajib. Kalau nanti anak saya naik kelas, maka saya bernazar iktikaf 3 hari 3 malam di masjid. Maka iktikaf itu hukumnya sunnah. Ketika diucapkan nazar, iktikaf itu hukumnya wajib. Jadi ketika dia mengatakan saya bernazar akan menyembelih anakku kalau cukup 10 orang, maka penyembelihan itu di situ hukumnya wajib. Maka ketika diundi, dia ingin membayar nazarnya,
maka diundilah pakai anak panah. Di antara 10 orang ini kalau kita arisan dikocok, dicabut, nama siapa yang keluar itulah yang dipotong supaya adil. Ya, siapa namanya yang keluar 10 orang itu, itulah yang disembelih. Setelah diundi, ternyata yang keluar nama itu adalah nama Abdullah. Ya, 10 orang tadi ada nama Abdullah di situ. Ketika keluar nama Abdullah ini, Abdul Muthalib bingung. Karena di antara 10 orang ini yang paling dia sayangi adalah Abdullah. Itu ditulis dalam sejarah itu. 10 orang anak laki-lakinya Abdul Muthalib, yang paling dia sayangi di antara 10 orang itu adalah Abdullah. Ternyata yang keluar nama adalah Abdullah. Maka dia berat untuk melaksanakan nazar itu. Kalau keluar Abu Lahab mungkin langsung aja. Ini yang keluar adalah Abdullah. Maka dia bingung gimana lagi solusinya nih supaya Abdullah jangan disembelih. Dia tanya lagi orang. Kemudian ada satu yang memberikan solusi kepadanya. Dia mengatakan, pergilah ke tempat ini, tak disebutkan namanya. Cobalah tanya dia, kira-kira ada enggak solusi supaya Abdullah jangan disembelih, tapi nazarmu itu terbayarkan. Tetap nazar itu dibayar, tapi Abdullah jangan disembelih. Pergilah Abdul Muthalib satu tempat itu, dia tanya, kira-kira bagaimana, dia ceritakan, kira-kira apa solusinya, ada enggak jalan keluar supaya Abdullah ini jangan disembelih. Maka kata orang ini gini saja, keundi nama Abdullah, kemudian onta 10 ekor. Ya. Jadi undilah nama Abdullah dengan nama onta sampai nanti nama onta yang keluar. Kalau nanti nama onta yang keluar berarti Tuhan sudah ridho, sembelihlah onta itu ganti daripada Abdullah. Baiklah, kata Abdul Muthalib. Abdullah disiapkan 10 ekor onta. Diundi nama Abdullah dengan nama onta, dicabut kedua, keluar nama Abdullah. Tambah 10 ekor onta. Cabut lagi, keluar nama Abdullah, tambah 10 ekor onta, 30. Yang ke-9 kalinya dicabut tetap nama Abdullah, 90 ekor onta. Cabut yang ke-10-nya keluar Abdullah, 100 ekor onta. Yang ke-11 kalinya dicabut baru keluar nama onta. Berarti Tuhan sudah ridho, sembelihlah 100 ekor onta ini ganti daripada Abdullah. Tak jadi disembelih Abdullah karena sudah ditebus nazarnya itu dengan 100 ekor onta. Kalau onta satu ekornya 30 juta kali 100. Itulah yang ditebus oleh Abdul Muthalib supaya tidak disembelih Abdullah. Maka Nabi pernah berkata, saya, kata Nabi, keturunan dari 2 ayah yang disembelih. Yang pertama Ismail yang disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Yang kedua Abdullah yang disembelih oleh ayahnya Abdul Muthalib. Ismail disembelih tapi diganti Allah dengan seekor kibas. Abdul Muthalib menyembelih Abdullah tapi diganti dengan 100 ekor unta. Maka tak jadilah Abdullah disembelih oleh Abdul Muthalib. Maka berkembanglah teruslah Abdul Muthalib. Ekonomi di Makkah semakin membaik karena ada Ka'bah. Maka orang-orang yang datang ke Makkah itu haji, berbisnis, berdagang. Maka boleh orang Yaman datang ke Makkah jualan sambil haji, orang Sam datang ke Makkah jualan sambil haji, boleh. Maka di masa Nabi ditanya, boleh enggak lagi kami ini berjualan ketika haji? Boleh. Maka sampai sekarang orang banyak kita lihat kalaupun dia haji dia tetap jualan. Ada yang jualan tasbih, ada yang jualan peci, ada yang jualan macam-macam. Karena memang dibolehkan selama haji itu berjualan, berdagang. Karena orang-orang Sam dulu begitu. Datang dia ke Makkah, dia bawa barang, kemudian dia jual di Makkah. Datang orang Yaman haji, dia bawa barang dijual. Artinya ada bisnis perdagangan juga sambil melaksanakan ibadah haji. Maka di masa Abdul Muthalib juga itu berjalan. Maka di masa Abdul Muthalib dia tetap melanjutkan usaha ayahnya memberikan air minum kepada orang yang haji. Maka di masa Abdul Muthalib ini ada 2 peristiwa kejadian yang sangat luar biasa. Yang pertama, penggalian sumur Zamzam. Abdul Muthalib ini bermimpi, dalam mimpinya dia disuruh menggali sumur Zamzam yang dulu pernah muncul di masa Nabi Ismail.
alaihi salam, maka dia ingin menggali ulang sumur itu. Maka dia ceritakan kepada orang-orang Makkah. Orang-orang Makkah menolak, tak masuk akal idenya Abdul Muthalib. Dia melihat hanya dalam mimpinya. Maka karena dia melihat dalam mimpinya dan dia meyakini mimpinya, karena mimpinya itu benar, beda dengan mimpi kita. Kita mimpinya bisa benar, bisa tidak benar. Banyakan yang tidak benar. Ya, tapi kalau Nabi Abdul Muthalib ini mimpinya sama. Nabi mimpinya wahyu itu juga bisa lewat mimpi. Maka digali Abdul Muthalib, digali sumur Zamzam itu. Maka sebelum menemukan air, dia menemukan 3 bejana, pelananya onta, baju besi perang, kemudian 2 pedang. Dan 3-3 ini semuanya terbuat dari emas. Pedangnya dia letakkan di pintu Ka'bah, barang pelananya onta dengan baju besi itu ditaruhnya di dalam Ka'bah. Dia tak ambil karena dia memang kaya, banyak duit dia juga. Maka emas itu disimpan di dalam Ka'bah oleh Abdul Muthalib. Maka alhamdulillah ketemu dengan sumur Zamzam itu. Akhirnya ditemukan sumur Zamzam, barulah orang-orang Makkah mengajak, ikutlah kami Abdul Muthalib, kalau begitu ikutlah kami. Kata Abdul Muthalib, tidak lagi, tidak usah kalian ikut lagi. Sudah selesai penggalian sumur bornya, ngapain kalian mau ikut lagi? Saya kemarin ngajak pertama aja sama kalian karena modalnya besar. Nah, sekarang sudah ada hasilnya, baru kalian mau ikut. Nah, tidak ikut lagi. Maka itulah sejarah di masa Abdul Muthalib. Kalau Bapak Ibu haji 2003, 2005 itu sumur Zamzam masih bisa dilihat sumurnya. Tapi 2017 kemarin akhir 2016, 2017 tak ada lagi. Sudah ditutup semuanya tinggal keran aja lagi. Jadi kita mau minum air Zamzam yang kalau di dalam masjid sudah ada tongnya itu, kayak galonnya itu. Kalau di luar ada beberapa titik-titik, tinggal buka keran aja. Tempat-tempat sa'i itu tinggal buka keran. Tapi kalau yang di luar itu, hotel Zamzam itu ada di luar, tempat duduk itu ada tempat bukan air Zamzam itu, air suling. Tapi kalau yang di sa'i itu kita buka keran itu air Zamzam itu. Ada yang dingin, ada yang biasa. Kita tak bisa lagi tengok sumurnya karena sudah ditutup. Maka Bapak Ibu, kalau saya kemarin 2017 itu Januari, Desember saya umroh itu, maka di situ ada tidak boleh ke bawah ke pelataran Ka'bah itu kecuali orang umroh. Ada pembatasan pada waktu itu 2017 karena renovasi sumur Zamzam di belakang makom Ibrahim. Ka'bah. Kemudian ada Bapak Ibu tengok di TV yang macam bubah kuning, itu namanya makom Ibrahim. Di situ tempat Nabi Ibrahim mengajak orang untuk datang ke Makkah, ke Ka'bah itu. Maka ada semacam bekas kaki pijaan di situ. Kemudian ada pancur emas Hijr Ismail di situ. Maka di belakang makom Ibrahim ini kita pun tak boleh sholat di situ dulu karena renovasi sumur Zamzam. Jadi yang mau datang ke Ka'bah itu, lantai pertama pelataran Ka'bah harus pakai pakaian ihram. Di luar daripada itu tak boleh karena ada pembatasan tempat. Lokasinya sangat sempit karena ditutup sebahagian di belakang makom Ibrahim karena renovasi sumur Zamzam itu mau ditutup oleh Saudi Arabia pada waktu itu. Maka setiap jamaah yang datang ke bawah hanya diperbolehkan sama polisinya yang memakai pakaian ihram. Kalau orang ihram tetap boleh karena dia melaksanakan umroh. Kalau pakaian biasa tak boleh. Dia bilang tak boleh, di luar aja karena itu khusus orang-orang yang memakai pakaian ihram. Kalau memakai pakaian ihram tak dilarang karena memang kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi saya ditanya sama jamaah, Pak Ustaz, kita ni kan belum tentu setiap tahun ke sini. Kata dia, iya. Boleh enggak kami turun ke bawah walaupun tidak ihram, tidak umroh? Kata dia. Saya bilang bolehlah, tapi tetap pakaian ihram yang 2 helai kalau laki-laki. Kalau perempuan kan agak bebas, pakaian putih, ada pakaian dalam juga enggak apa-apa. Kalau kita laki-laki ini kan kalau umroh cuma pakaian 1 helai macam kain sarung, 1 helai di bahu, dan tidak boleh pakai sempak, tak boleh pakai singlet. Tak ada pakaian yang dipakai kecuali 2 helai itu. Jadi kata dia boleh enggak? Boleh pakaian-pakaian ihram. Tapi dingin Pak Ustaz. Kalau tak pakai celana nanti duduk di bawah itu lama-lama dingin juga, kandas juga ke
ke kulit tu kata dia. Jadi saya bilang pakai celana aja enggak apa-apa. Tapi usahakan celananya putih tertutup dengan kain ihramnya. Jadi kalau kita pun duduk di bawah lama-lama kita pakai celana karena kita memang bukan ihram, kita bukan umroh, hanya saja supaya boleh ke dalam, tapi pastikan pakai celana. Apalagi ada niat mencium Hajar Aswad tu saya bilang, nanti kalau pakai ihram aja ingin mencium Hajar Aswad tu kesenggol sama kawan, lepas pula kain ihram. Iya, yang nampak bukan Hajar Aswad. Hajar yang lain pula yang nampak. Makanya di zaman 2017 itulah pembatasan sampai sekarang tidak ada lagi sumur Zam-Zam. Kalau Bapak Ibu yang haji di atas di bawah 2010, 2015 itu kalau salah masih ada itu. Boleh ditengok sumurnya itu. Dan bahkan ada yang bercerita haji-haji 2003, 2004, saya dulu Pak Ustaz masih bisa menengok sumurnya, bahkan bisa ambil sumur Zam-Zam itu airnya, dibasahkan kepalanya, begitu habis tawaf itu kan disunahkan minum air Zam-Zam itu, kadang dia siramkan ke kepalanya karena air Zam-Zam itu salah satu air yang ada di surga. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa haji, mudah-mudahan bisa umroh. Kalau untuk umroh, vaksin kita ini masih dibahas oleh Saudi Arabia, layak atau tidak untuk datang. Apa nama vaksin kita ini? Sinovac. Masih dibahas sama mereka, vaksin ini layak enggak untuk mereka kita datang ke Saudi Arabia, lagi dibahas. Mudah-mudahan berlaku supaya tahun ini sudah mulai bisa umroh insyaallah bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Maka ini terjadi di masanya Abdul Muthalib. Peristiwa yang kedua terjadi tentara Abarahah ingin menghancurkan Ka'bah. Ini di masanya Abdul Muthalib. Begitu Abarahah melihat potensi bisnis ekonomi di Makkah berkembang, orang-orang di Makkah maju. Kenapa mereka maju? Ada Ka'bah. Kenapa? Karena setiap orang datang hanya untuk tawaf di Ka'bah haji. Jadi Abarahah ini melihat potensi ekonomi Makkah ini luar biasa karena ada Ka'bah. Gimana caranya? Bisa enggak dipindahkan Ka'bah ini ke Yaman? Atau kalaupun tidak bisa dipindahkan, paling tidak hancurkan Ka'bah itu supaya sama-sama tak ada. Supaya sama-sama tak ada potensi yang mendukung ekonomi. Karena kalau ada Ka'bah itu orang banyak datang. Maka itu juga ditargetkan Pak Wali kita itu, kalau ada Islamic Center Duma ini nanti orang-orang datang berkunjung, maka paling tidak kuliner-kuliner laku. Jualan-jualan di situ nanti yang punya kios-kios di situ laku, ada terbantu ekonomi. Maka Abraham ini pun melihat begitu. Ini Ka'bah ini yang membuat ekonomi Makkah ini bagus. Maka dia ingin menghancurkan Ka'bah. Gitulah dia datang ke Makkah dari Yaman dengan tentara bergajahnya. Maka di Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihidaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ketika sampai dia di antara Musdalifah Mina, kalau Bapak Ibu sudah pergi terbayang itu, kita keluar dari Arafah, kemudian kita mau Musdalifah, antara Musdalifah dengan Mina itu ada tanah kosong, dari jalan besar itu ada kosong, maka itu namanya Haddil Mu'asyir. Disitulah tentara gajah itu duduk. Gajah itu duduk dia. Kalau sebelah kiri kita di atas ada gubah putih, itu makam Ibrahim. Itu makam apa? Itu di situ penyembelihan Ibrahim Ismail. Di atas jembatan itu, bukit itu ada warna gubah putih. Biasa kita tunjukkan dari mobil aja. Sebelah kiri kita ini Bapak Ibu ada tubuh gubah macam warna putih. Situlah penyembelihan Ibrahim anaknya Ismail. Maka di bawah kanan kita ini Haddil Mu'asyir, antara Musdalifah dengan Mina, tanah kosong itu. Sampai sekarang kosong. Maka disitulah sejarah gajah yang tadinya dari Yaman sampai di Musdalifah itu dia duduk berhenti. Tak mau dia jalan. Maka bingung Abraham. Kalau disuruh putar balik kanan dia jalan pergi. Kalau disuruh ke kanan dia berdiri jalan. Kalau disuruh ke kiri berdiri dia jalan. Tapi kalau disuruh ke depan dia tak mau. Gajah saja tak mau menghancurkan Ka'bah, tapi dipaksa oleh Abrahah. Maka disitulah turun surah Fil. Surah artinya gajah. Fil artinya gajah. Baqarah artinya sapi betina. Maka dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Fil. Baik, Bapak Ibu sudah azan. Kita tutupkan sampai di sini. Disitulah
peristiwa yang terjadi. Datang tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. 55 hari setelah itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Jika ada yang baik datangnya dari Allah, kalau yang kurang baik karena keterbatasan dan kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.